Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa kembali dengan saya Turyono pada video pembelajaran matematika. Pada kesempatan ini saya akan membahas contoh soal dan pembahasan materi persamaan kuadrat. Langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurangi x dikurangi 4 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3x1 kurangi 1 dan 3x2 kurangi 1 adalah. Nah, kita akan bahas persamaan kuadrat tersebut ya. Nah, persamaan kuadrat tersebut, kita pertama adalah menentukan, kita ketahui bahwa A-nya adalah 3, B-nya adalah negatif 1, dan C-nya adalah negatif 4. Selanjutnya kita tahu bahwa X1 ditambah X2 itu adalah negatif B per A ya. Negatif B per A. Negatif B-nya di sini adalah negatif 1 ya. Jadi negatif 1 per A-nya adalah 3. Jadi negatif 1 itu menjadi 1 per 3. Selanjutnya untuk X1 kali X2 itu adalah C per A ya. C per A, C-nya tadi adalah negatif 4 dan A-nya adalah 3. Jadi negatif 4 per 3 untuk X1 dikali X2. Selanjutnya kita misalkan, misal untuk A itu sama dengan 3x1 ya. Dari sini diketahui dari soalnya bahwa persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3x1 dikurangi 1 dan 3x2 dikurangi 1. Nah, maka kita misalkan tadi 3x1 dikurangi 1 dan B-nya sama dengan 3x2 kurangi 1. Maka untuk alfa plus betanya itu sama dengan 3x1 kurangi 1 ditambah 3x2 kurangi 1. Nah, jadi ini A ditambah B ya. Jadi kita ditambahkan, nah kita jumlahkan, maka menjadi 3x1 ditambah 3x2 itu menjadi 3x1 ditambah 3x2. Nah, ini menjadi min 1 min 1. Nah, maka menjadi, bentuk ini kita keluarkan 3-nya, kita faktorkan menjadi 3 dikali x1 ditambah x2. Ini negatif 1 kurangi 1 adalah negatif 2. Nah, kita ketahui bahwa nilai untuk x1 ditambah x2 itu adalah 1 per 3 ya. Jadi 3 dikali 1 per 3 dikurangi 2, maka sama dengan 3 kali 1 per 3 itu adalah 1. 1 dikurangi 2 adalah negatif 1. Nah, jadi nilai untuk A ditambah B itu adalah negatif 1. Selanjutnya untuk A dikali B ya. Untuk A dikali B sama dengan 3x1 kurangi 1 dikali 3x2 kurangi 1. Nah, ini jadi bentuk perkalian. Nah, kita akan kalikan terlebih dahulu ya. Bahwa ini kita kalikan menjadi 3 kali 3 9x1 x2 ya. Kemudian 3x1 kali min 1 adalah min 3x1. Min 1 kali 3x2 adalah min 3x2. Min 1 dikali min 1 adalah plus 1. Sehingga hasilnya menjadi 9x1 x2 dikurangi. Nah, bentuk ini kita bisa faktorkan ya, keluarkan 3-nya jadi min 3 kali x1 ditambah x2. Nah, karena kalau ini dikalikan itu menjadi min 3x1 min 3x2. Nah, ini jadi tandanya positif ya. Ditambah 1. Nah, kita tadi ketahui bahwa nilai untuk x1 x2 itu adalah negatif 4 per 3. Maka 9 dikali negatif 4 per 3 dikurangi 3 dikali. Nah, kita tahu tadi nilai x1 tambah x2 itu adalah 1 per 3 ditambah 1. Nah, maka itu kita kalikan. Nah, 9 dibagi dengan 3
itu adalah 3 ya. 3 kali negatif 4 adalah negatif 12. Negatif 3 kali 1/3 adalah negatif 1 ditambah 1. Nah, maka negatif 12 kurangi 1 ditambah 1 adalah negatif 12. Itu hasil dari alfa dikali beta. Nah, maka persamaan kuadrat baru itu rumusnya adalah X kuadrat dikurangi jumlah akar-akarnya ditambah hasil kalinya. Jadi X kuadrat tadi hasil jumlahnya adalah negatif 1. Negatif 1 ya. Hasil jumlahnya negatif 1. Maka X kuadrat dikurangi negatif 1X ditambah hasil kalinya adalah negatif 12 sama dengan 0. Maka ini menjadi positif ya. X kuadrat ditambah X dikurangi 12 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat ditambah X dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, mudah-mudahan untuk soal ini kalian bisa memahaminya dengan baik. Baiklah, kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 2 ditambah 2mx ditambah 3m ditambah 3 sama dengan 0 mempunyai akar-akar real. Batas-batas nilai m yang memenuhi adalah, nah, kita harus mengetahui bahwa syarat mempunyai akar real berbeda itu adalah d-nya itu lebih besar dari 0. Nah, d itu adalah diskriminan dengan rumus d-nya itu adalah b kuadrat dikurangi 4ac lebih besar dari 0. Nah, maka kita ketahui bahwa b-nya itu adalah ini ya, 2 plus 2m. Nah, ini kalau diuraikan maka menjadi negatif 2 min 2m. Nah, jadi di sini b-nya itu adalah negatif 2 min 2m. Negatif 2 min 2m dikuadratkan dikurangi 4 kali a-nya adalah 1 dan c-nya adalah 3m plus 3. Nah, maka sini sama dengan 0. Nah, bentuk ini kita kuadratkan ya. Kalau kita belum mahir menguadratkan, nah, kita bisa diuraikan ya. Di sini bisa dituliskan min 2 dikurangi 2m dikali min 2 dikurangi 2m. Nah, kita bisa kalikan seperti ini. Nah, maka ini bisa menjadi, kita langsung saja m-nya yang dikedepankan. Jadi min 2 kali min 2m adalah 4m kuadrat ya. Kemudian min 2 kali min 2m adalah 4m. Kemudian min 2m dikali min 2 adalah 4m juga. Kemudian min 2 dikali min 2 adalah plus 4. Nah, maka bentuk ini menjadi 4m kuadrat ditambah 8m ya. Ini menjadi 8m ditambah 4. Nah, dikurangi 4 kali 1 4 dikali 3m adalah min 12m. Ini min 4 dikali 3 adalah min 12 sama dengan 0. Nah, kemudian kita tuliskan lagi di sini ada ya 4m kuadrat ya. Kemudian yang variabelnya sama 8m dikurangi 12m adalah min 4m dikurangi 4 dikurangi 12 adalah min 8 sama dengan 0. Nah, kemudian kita bagi dengan 4 ya, maka menjadi m kuadrat dikurangi m dikurangi 2 sama dengan 0. Kita faktorkan. Nah, cara memfaktorkan ini, nah, bilangannya kalau dikalikan hasilnya adalah a kali c ya, artinya negatif 2. Nah, kalau dijumlahkan adalah negatif nilai b-nya negatif 1. Nah, bilangannya itu adalah kalau dikalikan negatif 2, kalau dijumlahkan negatif 1, maka ada bilangannya itu adalah min 2 plus 1. Nah, maka faktornya itu adalah m min 2 kali m plus 1 sama dengan 0, sehingga m-nya sama dengan 2 atau m-nya sama dengan negatif 1. Selanjutnya kita tuliskan dalam garis bilangan ya. Ini lingkarannya terbuka. Kenapa terbuka? Karena ini d-nya lebih besar dari 0, tidak sama dengan ya. Kalau sama dengan kita
nolnya tertutup ya, ini lingkaran ini. Kita untuk mengecek daerah-daerah ini positif negatif itu, nah kita masukkan untuk nilai X yang kurang dari negatif 1, misalkan negatif 2, berarti kita bisa tuliskan untuk X negatif 2 ya di sini ya. Misalkan untuk X sama dengan negatif 2, kita masukkan ke persamaan kuadrat 4M kuadrat min 4M dikurangi 8 sama dengan 0 boleh, ataupun mau masuk ke sini juga boleh ya. Kalau mau masuk ke sini misalkan berarti min 2 dikali min 2 plus 1, nah sama dengan min 4 dikali min 2 ditambah 1 adalah min 1, maka ini hasilnya adalah 4, artinya positif ya. Nah ini artinya positif untuk daerah yang di sebelah kiri negatif 1. Selanjutnya kita akan mengecek yang diantara negatif interval negatif 1 sampai 2, bisa 0 ataupun 1. Nah kita ambil nolnya saja supaya mudah. X sama dengan 0. Nah X sama dengan 0 kita masukkan ke sini juga boleh. Jadi 0 min 2 ya dikali 0 plus 1. Nah hasilnya itu adalah 0 kurangi 2 itu min 2. 0 ditambah 1 adalah 1. Nah, min 2 kali 1, min 2 dikali 1 artinya negatif 2. Berarti di sini adalah negatif. Nah sehingga hasil daerah-daerah interval yang ini adalah negatif. Nah kemudian kita akan mengecek untuk interval yang lebih besar dari 2. Kita ambil X nya sama dengan 3. Nah untuk X sama dengan 3 kita masukkan nilainya, berarti 3 min 2 dikali 3 plus 1. Nah 3 min 2 itu adalah 1, 3 ditambah 1 adalah 4, berarti hasilnya adalah 4. Ini juga berarti positif. Nah ini untuk daerah yang di sebelah kanan 2 juga hasilnya positif. Jadi batas nilai M itu adalah yang positif ya. Kenapa yang positif? Karena syaratnya itu D-nya itu lebih besar dari 0, berarti yang positif. Nah ini daerahnya berarti. Buat penyelesaiannya, jadi batas-batas nilai M adalah M kurang dari negatif 1 atau M lebih besar dari 1 ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami soal ini. Baiklah, kita lanjutkan untuk soal yang ketiga. Diketahui suatu persamaan kuadrat yang berbentuk X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 dan X2. Nah nilai dari 1 per X1 dikuadratkan ditambah 1 per X2 dikuadratkan adalah, nah kita akan selesaikan soal ini ya. Di sini kita ketahui ya dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 3X plus 2 itu bahwa A-nya itu adalah berapa? A-nya adalah 1, B-nya adalah 3, dan C-nya sama dengan 2. Nah selanjutnya kita tahu bahwa X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A, berarti sama dengan min 3 per 1, sama dengan min 3. Nah selanjutnya kita akan menentukan X1 kali X2. X1 kali X2 itu adalah C per A. C per A berarti 2 per 1 sama dengan 2. Selanjutnya, nah yang ditanyakan itu adalah nilai dari 1 per X1 dikuadratkan ditambah 1 per X2 dikuadratkan. Kita akan selesaikan ya. 1 per X1 dikuadratkan ditambah 1 per X2 dikuadratkan itu sama dengan, nah kita samakan saja penyebutnya. Nah maka penyebutnya itu adalah X1 kali X2 dikuadratkan ya. X1 kali X2 dikuadratkan. Nah kalau kita bagi ya, X1 kali X2 dibagi oleh X1 berarti X2 ya. Nah kita tuliskan boleh X2 kuadrat ditambah X1 kuadrat juga boleh. Nah ini sama dengan, nah bentuk ini X1 kuadrat tambah X2 kuadrat atau X2 kuadrat tambah X1 kuadrat
kita harus tahu sifat aljabar ya. Sifat aljabar dulu kalian sudah pernah belajar kalau asalnya misalkan A plus B dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB. Nah, berarti kalau A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan A ditambah B dikuadratkan dikurangi 2AB. Nah, maka di sini pun sama. Nah, ini kan X2 kuadrat ditambah X1 kuadrat. Kita bisa tuliskan menjadi X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurangi 2 kali X1 kali X2. Nah, per dibagi oleh X1 kali X2 dikuadratkan. Nah, selanjutnya kita sudah mengetahui ya nilai-nilainya. Untuk X1 ditambah X2 adalah negatif 3, berarti negatif 3 dikuadratkan dikurangi 2 kali X1 kali X2 adalah nilainya 2 per X1 kali X2 nilainya 2 dikuadratkan, maka sama dengan hasilnya adalah negatif 3 dikuadratkan adalah 9 dikurangi 2 kali 2 adalah 4 per 2 dikuadratkan adalah 4. Jadi hasilnya adalah 9 kurangi 4 adalah 5 per 4. Nah, jadi nilainya adalah 5 per 4 ya. Nilai dari 1 per X1 dikuadratkan tambah 1 per X2 dikuadratkan adalah 5 per 4. Nah, mudah-mudahan soal yang ketiga ini bisa kalian pahami dengan mudah. Baiklah, kita akan lanjutkan soal yang keempat ya. Soal yang terakhir, diketahui alfa dan beta adalah akar-akar dari persamaan 5x kuadrat dikurangi 2x tambah 7 sama dengan 0. Tentukan persamaan baru jika akar-akarnya 1 per A ditambah 1 per beta. Nah, kita harus ketahui bahwa rumus persamaan kuadrat baru ya, persamaan kuadrat baru itu adalah x kuadrat dikurangi jumlah akar-akarnya x ditambah hasil akar-akarnya, hasil kali ya, hasil kali akar-akarnya sama dengan 0. Nah, pertama kita ketahui dari persamaan kuadrat ini bahwa nilai A nya sama dengan 5 ya, A nya 5, B nya adalah negatif 2, kemudian C nya adalah 7 ya, C nya 7. Nah, kemudian kita ketahui bahwa X1, nah di sini pakai alfa ya, alfa ditambah beta sama dengan min B per A, min B per A. B nya itu adalah negatif 2, jadi min negatif 2 per 5. Nah, ini menjadi 2 per 5 ya, menjadi positif ini. Nah, kemudian untuk alfa kali beta nya adalah C per A, dengan C nya adalah 7 dan A nya adalah 5 ya. Jadi C per A nya adalah 7 per 5. Nah, selanjutnya kita menentukan persamaan baru jika akar-akarnya ini diketahui 1 per A ditambah 1 per B. Nah, berarti kita akan uraikan ya, untuk 1 per alfa ditambah 1 per beta itu sama dengan, kita samakan penyebutnya, jadi alfa kali beta dibagi A adalah B ya, B ditambah alfa kali beta dibagi B adalah A. Nah, maka di sini kita ketahui bahwa B tambah alfa itu sama dengan alfa tambah beta ya, nilainya itu adalah 2 per 5. Berarti 2 per 5 per alfa kali betanya adalah 7 per 5. Nah, maka ini menjadi ini pembagian pecahan ya. Berarti 2 per 5 dikali 5 per 7. Nah, kita bisa bagi 5 dengan 5 1, berarti hasilnya adalah 2 per 7. Nah, selanjutnya ini adalah hasil penjumlahan ya.
Nah, untuk hasil kalinya itu adalah 1 per alfa dikali 1 per beta. Nah, berarti kita kalikan saja. Berarti 1 per alfa kali beta ya. 1 per alfa kali beta. Nah, berarti ini sama dengan 1 per alfa kali beta itu hasilnya adalah 7 per 5. 1 per 7 per 5 itu hasilnya adalah 5 per 7. Nah, jadi persamaan kuadrat barunya rumusnya itu ya. Persamaan kuadrat barunya rumus barunya itu adalah x kuadrat dikurangi hasil jumlahnya ini adalah 2 per 7 ya. Ini 2 per 7x dan hasil kalinya itu adalah 5 per 7. Jadi ditambah 5 per 7 sama dengan 0. Nah, berarti kita akan kalikan dengan 7 ya. Kita kalikan dengan 7 maka menjadi 7x kuadrat. 7x kuadrat dikurangi 2x ditambah 5 sama dengan 0. Nah, ini hasilnya adalah 7x kuadrat kurangi 2x ditambah 5 sama dengan 0. Kita juga bisa menggunakan cara cepat ya. Cara cepatnya itu kalau persamaan ax kuadrat plus bx kuadrat ditambah c sama dengan 0 ya. Kalau akar-akarnya 1 per a, akar-akarnya 1 per a ditambah 1 per b, maka persamaan kuadrat barunya itu, pk barunya itu adalah cx kuadrat plus cx kuadrat plus bx plus a sama dengan 0. Nah, jadi langsung saja ya. Jadi kalau persamaannya 5x kuadrat min 2x plus 7 sama dengan 0, berarti menjadi kita balik cx kuadrat plus bx plus a, berarti menjadi 7x kuadrat min 2x plus 5 sama dengan 0. Jadi tinggal dibalik saja. Mudah-mudahan untuk soal yang nomor 4 bisa dipahami. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi persamaan kuadrat. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.